Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Oktaviani Putri dengan NPM 191063105018 kelas 6B, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kali ini saya akan membuat video simulasi pembelajaran dengan menggunakan aplikasi GeoGebra 3D Grapher dengan menggunakan model pembelajaran Cooperative Learning pada materi bangun ruang sisi datar kelas 8 semester genap pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama atau SMP. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah program komputer dengan dosen pengampu yaitu Bapak Adi Ihsan Imami SSI MPD. Untuk itu, kita langsung simak saja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah kalau sehat. Nah, sebelum pembelajaran berlangsung, alangkah baiknya kalau kita membaca doa. Silahkan kepada perwakilan kelas untuk memimpin baca doa. Nah, karena membaca doa sudah selesai, sekarang kita absen dulu ya. Untuk siswa yang hadir, boleh unmute mikrofonnya dan bilang hadir ya. Nah, gimana nih? Udah siap semua belum untuk belajar? Siap, Bu. Oke, sebelum pembelajaran, Ibu mau tanya dulu nih. Kalian pernah melihat atap rumah nggak? Nah, kira-kira atap rumah itu bentuknya apa ya? Ada yang tahu? Bentuk prisma, Bu. Benar, jadi atap rumah itu bentuknya prisma. Nah, selain atap rumah, kira-kira apa lagi ya yang bentuknya prisma? Tenda, Bu. Benar sekali. Nah, selain prisma, sekarang ada yang pernah melihat piramid atau pernah melihat foto piramid? Pernah, Bu. Kira-kira piramid itu bentuknya apa ya? Bentuk limas, Bu. Betul sekali, jadi piramid itu bentuknya limas. Nah, jadi pada hari ini kita akan mempelajari mengenai bangun ruang sisi datar, mengenai prisma dan limas. Nah, sebelumnya, kenapa sih kita harus belajar mengenai bangun ruang sisi datar ini? Jawabannya karena dengan kita memahami mengenai bangun ruang sisi datar, kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika kita akan memasangkan genteng pada atap rumah. Nah, jadi kita bisa menghitung dulu luas permukaan atap rumahnya, sehingga kita dapat menentukan ada berapa genteng yang harus kita gunakan untuk memasangkannya pada atap rumah. Jadi, itulah kenapa kita harus belajar memahami, mengerti mengenai bangun ruang sisi datar ini. Nah, tujuan pembelajarannya itu ialah agar kita mengetahui luas permukaan pada bangun ruang sisi datar dan volume pada bangun ruang sisi datar, sehingga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai bangun ruang sisi datar pada bangun ruang prisma dan limas. Namun pembelajarannya ini akan menggunakan aplikasi GeoGebra 3D Grapher. Nah, untuk itu semuanya diharapkan untuk memperhatikan cara menggunakan aplikasi ini agar kalian bisa menerapkannya juga ya. Jadi sekarang kita sudah berada pada tampilan awal aplikasi GeoGebra 3D Grapher. Nah, jika kalian tidak memiliki aplikasi ini, kalian bisa menginstalnya di Play Store atau App Store mengenai GeoGebra 3D Grapher. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu prisma. Prisma adalah bangun ruang yang mempunyai bidang alas dan bidang atas yang sejajar dan kongruen. Sisi lainnya berupa sisi tegak jajar ganjang atau persegi panjang yang tegak lurus atau tidak tegak lurus bidang alas dan bidang atasnya. Nah, sekarang langsung saja kita membuat bangun ruang prismanya. Di sini ada pilihan icon aljabar dan icon peralatan. Kita klik icon peralatan. Nah, karena di sini baru saja ada beberapa icon yang muncul, kita klik more.
dan akan muncul banyak icon pada aplikasi ini. Nah, bagaimana cara membuat bangun ruang prismanya? Langkah awalnya kita klik dulu icon segi N beraturan. Nah, misal di sini panjang rusuknya yaitu 5. Kita klik titik 0 pada koordinat dan titik 5. Lalu akan muncul tampilan ini. Misal kita akan membuat segi 6 beraturan. Kita ketik 6 dan kita klik OK. Maka akan muncul tampilan bidang segi 6. Nah, belum selesai. Kita klik icon paksa ke prisma atau silinder. Kita klik pada bidangnya dan akan muncul tampilan seperti ini. Misal ketinggiannya yaitu 5. Kita ketik 5 dan klik OK. Nah, maka akan muncul tampilan prisma seperti ini jadinya. Nah, ada beberapa macam bentuk prisma. Yang pertama berdasarkan rusuk tegaknya. Yang pertama yaitu prisma tegak, yang kedua prisma miring atau condong, yang kedua yaitu berdasarkan bentuk alasnya. Yang pertama prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada beberapa unsur-unsur prisma. Yang pertama yaitu tinggi prisma. Setiap bangun ruang pasti memiliki tinggi atau kedalaman. Tinggi prisma adalah jarak antara bidang alas dengan bidang atas. Nah, untuk mencari tingginya, kita harus mencari dulu titik pusat antara bidang atas dengan bidang alas. Nah, yang pertama bidang atasnya dulu. Untuk mencari titik pusatnya, kita klik dulu icon ruas garis di antara dua titik. Kita hubungkan antara titik satu dengan titik yang lainnya. Misalkan di sini titik Q, kita hubungkan dengan titik N. Nah, seterusnya seperti ini. Nah, di sini sudah ada titik pusatnya. Lalu kita klik icon titik tengah atau pusat. Kita klik di sini. Nah, maka akan ada titik pusatnya yaitu titik C. Selanjutnya pada bidang alasnya sama seperti tadi. Kita klik ruas garis di antara dua titik dulu. Kita sambung-sambungkan. Nah, di sini sudah ada titik pusatnya. Kita klik icon titik pusat atau tengah. Nah, sudah ada titik pusatnya, Kak. Lalu setelah itu, untuk mencari nilai jaraknya, nilai tingginya, kita klik icon jarak atau panjang. Nah, kita klik pada titik pusat C dengan titik pusat H. Maka akan ada nilainya. Maka tingginya yaitu 5. Nah, kita kembalikan lagi pada tampilan awalnya. Lalu unsur yang kedua yaitu sisi atau bidang. Sisi atau bidang pada prisma menyesuaikan jenis prisma itu sendiri. Misalkan kita ambil prisma segi 6, maka akan terdapat 8 sisi atau bidang yang dimiliki oleh prisma segi 6. Nah, kita hitung dulu apakah benar ada 8 sisi. Yang pertama yaitu sisi atas, kita warnai hijau, dan sisi alasnya kita warnai kuning. Lalu sisi yang ini 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Maka benar ya, sisi pada prisma segi 6 memiliki 8 sisi. Nah,
Untuk lebih mudahnya, ada rumus jumlah sisi prisma segi n. Rumusnya itu ialah jenis prisma segi n ditambah sisi alas ditambah sisi atas. Lalu unsur yang ketiga yaitu rusuk. Sebagai salah satu contoh dari prisma, kita ambil prisma segi 6 seperti pada contoh ini. Maka prisma tersebut memiliki 18 rusuk. Nah, kita hitung apakah benar. Yang pertama yaitu pada bidang atasnya. Untuk menghitungnya, kita klik ruas garis di antara dua titik. Kita hubung-hubungkan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, ada 6 pada bidang atasnya. Sekarang pada bidang tegaknya. Jadi ada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, selanjutnya pada bidang alasnya. Tadi ada 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Maka benar ya, pada prisma segi 6 terdapat 18 rusuknya. Lalu unsur yang keempat yaitu titik sudut. Nah, prisma segi 6 memiliki 12 titik sudut. Kita hitung dari sisi atasnya dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada sisi atas terdapat 6 sudut, lalu sisi alasnya tadi 6, sekarang 7, 8, 9, 10, 11, 12. Benar ya. Nah, lalu unsur yang kelima yaitu diagonal bidang. Diagonal bidang ini merupakan garis yang menghubungkan antara satu titik sudut pada satu bidang dengan titik sudut lain pada satu bidang tersebut. Misalkan contohnya di sini titik sudut Q kita hubungkan dengan titik sudut D. Nah, maka ini akan menjadi diagonal bidang. Lalu unsur prisma yang keenam ialah diagonal ruang. Diagonal ruang adalah garis yang menghubungkan titik sudut pada alas dengan titik sudut pada bidang atas yang tidak terletak pada sisi tegak yang sama. Nah, sebagai contoh, kita ambil titik O dengan titik F. Nah, titik O dengan titik F terhubung dan menjadi diagonal ruang. Selanjutnya yaitu unsur yang terakhir, bidang diagonal. Bidang diagonal adalah bidang yang memuat diagonal bidang alas dan diagonal bidang atas, serta keduanya sejajar. Nah, sebagai contoh kita buat dulu diagonal alasnya. Misal titik O dengan titik M. Nah, sudah menjadi diagonal bidang. Lalu pada bidang alasnya kita hubungkan titik C dengan titik A. Maka menjadi diagonal bidang. Nah, antara diagonal bidang atas dengan diagonal bidang alas kita hubungkan, kita klik pen, kita klik di sini. Nah, sehingga menjadi bidang diagonal. Nah, yang ini disebut bidang diagonal.
Selanjutnya yaitu sifat-sifat prisma. Yang pertama, bentuk alas dan atap kongruen. Maksudnya kongruen di sini yaitu bentuknya sama. Benar ya, bentuk bidang alas dengan bentuk bidang atasnya sama, kongruen. Lalu sifat yang kedua, setiap sisi bagian samping berbentuk persegi panjang atau jajar genjang. Nah, pada prisma segi 6 ini berbentuk segi panjang. Nah, lalu sifat yang ketiga, umumnya memiliki rusuk tegak, tetapi ada pula yang tidak tegak. Nah, rusuk tegak ini ialah, misal sebagai contoh, rusuk DP. Nah, maka ini disebut rusuk tegak. Lalu sifat yang keempat, setiap diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama. Nah, selanjutnya ada jaring-jaring prisma. Sebelumnya kita kembalikan dulu. Kita hilangkan bidang diagonalnya. Nah, sekarang kita akan membuat jaring-jaring pada prisma. Caranya, kita klik lagi icon peralatan. Nah, di sini ada net, kita klik net dan kita klik pada bangun ruang prismanya. Nah, dan akan menjadi jaring-jaring. Nah, di sini. Ini ada jaring-jaring prismanya seperti ini. Nah, kita buktikan apakah ini akan menjadi bangun ruang prisma atau tidak. Kita tarik. Nah, benar ya. Berarti ini adalah jaring-jaring prismanya. Nah, selanjutnya yaitu untuk mencari nilai luas permukaan dan volume pada prisma. Sebenarnya di aplikasi ini untuk mencari nilai luas permukaan dan volume itu langsung akan muncul nilainya. Nah, misalkan di sini tingginya 6. Nah, kita cari dulu. Nah, kita klik icon luas. Kita klik pada objek. Nah, maka akan muncul luas dari bangun prisma ini yaitu 30 cm². Lalu berapa volumenya? Nah, kita klik icon volume, kita klik pada objeknya. Nah, muncul juga volumenya yaitu 389,71 cm3. Namun untuk mengetahui luas permukaan dan volumenya ini tetap harus menghitung dengan menggunakan rumus terlebih dahulu. Nah, untuk penggunaan pada aplikasi ini untuk meng-cross-check apakah jawaban kita benar atau tidak dalam penghitungan luas permukaan dan volumenya. Bangun ruang yang selanjutnya yaitu limas. Nah, pengertian dari limas sendiri, limas adalah bangun ruang yang alasnya berbentuk segi banyak, bisa segi 3, segi 4, atau segi 5, dan bidang sisi tegaknya berbentuk segitiga yang berpotongan pada satu titik. Nah, titik potong dari sisi-sisi tegak limas disebut titik puncak atau limas. Nah, langsung saja kita membuat bangun ruang limasnya. Sama seperti tadi, kita klik dulu icon peralatan, kita klik icon more. Nah, untuk membuat limas ini, kita klik icon polygon untuk bidang alasnya. Lalu kita klik sesuai dengan limas segi berapa yang kita mau. Misal di sini contohnya yaitu limas segi 4. Maka kita klik 4 titik. Nah, akan membentuk seperti ini. Selanjutnya
untuk membentuk limasnya, kita klik aksa ke piramid atau kerucut. Nah, kita klik pada bidangnya, atau di sini ketinggiannya yaitu 7. Nah, oke. Nah, di sini sudah membentuk 5 segi 4. Selanjutnya di sini ada unsur-unsur limas. Yang pertama, tinggi limas. Sebuah limas pasti mempunyai puncak dan tinggi. Tinggi limas adalah jarak terpendek dari puncak limas ke sisi alas. Sedangkan tinggi limas tegak lurus dengan titik potong sumbu simetri bidang alas. Nah, jadi tingginya kita cari dulu titik pusat dari bidang alas ini. Sama seperti tadi, kita klik terus garis di antara dua titik, kita sambungkan. Nah, di sini sudah ada titik tengah atau titik pusatnya, kita klik. Selanjutnya untuk mencari berapa tingginya, kita klik jarak atau panjang. Nah, kita klik dua titik F sebagai titik puncak dan titik E sebagai titik pusatnya atau titik tengahnya. Nah, muncul nilainya. Jadi tingginya yaitu 7. Lalu unsur yang kedua yaitu sisi atau bidang. Setiap limas memiliki sisi samping yang berbentuk segitiga. Pada limas segi 4, sisi-sisi yang terbentuk adalah seperti pada contoh ini. Nah, di sini ada 5 sisi, yaitu sisi ini 1, selanjutnya sisi ini 2, 3, 4, dan bidang alasnya 5. Lalu unsur yang ketiga yaitu rusuk. Nah, pada limas segi N beraturan, jika rusuk-rusuk pada bidang alasnya diperbanyak secara terus-menerus, akan diperoleh bentuk yang mendekati kerucut. Nah, di sini pada limas segi 4 ada 8 rusuk. Yang pertama yaitu ini 1, 2, 3, 4. Lalu pada bidang alasnya 5, 6, 7, 8. Maka rusuk pada limas segi 4 ada 8. Lalu unsur yang keempat yaitu titik sudut. Nah, titik sudut pada limas segi 4 yaitu ada 5. Titik sudut yang 1, 2, 3, 4, dan titik puncaknya 5. Lalu unsur yang kelima yaitu diagonal bidang. Banyak diagonal bidang pada limas menyesuaikan dengan bentuk dari alas limas itu sendiri. Nah, contoh diagonal bidang pada limas misal kita buat titik barunya dulu. Nah, di tengah-tengah ini, lalu kita hubungkan dengan titik puncak. Nah, ini disebut diagonal bidang. Lalu unsur yang selanjutnya yaitu bidang diagonal. Bidang diagonal pada limas segi 4 beraturan, diagonal bidang alasnya
adalah sebagai berikut. Nah, misal diagonal bidangnya. Nah, di sini kita buat lagi diagonal bidangnya. Buat titik baru, kita hubungkan. Lalu kita buat bidang diagonal. Nah, kita klik plan. Kita klik plan. Nah, maka ini bidang diagonalnya. Lalu selanjutnya yaitu sifat-sifat limas. Sifat yang pertama, alasnya berbentuk segitiga, segi empat, segi lima, dan sebagainya. Nama limas disesuaikan dengan bentuk sudut alasnya. Misalnya, jika sebuah limas alasnya berbentuk segi empat, maka nama limasnya adalah limas segi empat. Lalu yang kedua, memiliki titik puncak yang merupakan pertemuan beberapa buah segitiga. Lalu yang ketiga, memiliki tinggi yang merupakan jarak antara titik puncak ke alas limas. Dan yang terakhir, memiliki bidang sisi, titik sudut, dan rusuk. Nah, selanjutnya kita akan melihat jaring-jaring pada limas. Nah, untuk melihat jaring-jaring pada limas, kita klik lagi icon net dan kita klik pada objeknya, yaitu pada limasnya. Nah, maka akan menjadi jaring-jaringnya seperti ini. Nah, untuk pembuktiannya kita tarik dan akan membentuk limas. Nah, selanjutnya untuk mencari luas permukaan dan volume pada limas, sama pada aplikasi ini tinggal kita klik saja. Kita klik icon luas, kita klik pada objeknya pada limasnya dan akan muncul. Maka luas permukaannya yaitu 27,73 cm². Dan volumenya kita klik icon volume dan kita klik pada objeknya. Nah, maka muncul volumenya yaitu 116,67 cm3. Gimana nih anak-anak? Udah paham semua belum nih mengenai cara penggunaan aplikasi GeoGebra 3D Grapher ini? Paham, Bu. Oke, tapi sebelumnya ada yang mau ditanyain dulu nggak nih? Saya, Bu, izin bertanya. Silahkan, mau bertanya apa? Aplikasi GeoGebra bisa mencari volume dan luas permukaan nggak, Bu? Nah, jadi pada aplikasi ini bisa menghitung volume dan luas permukaan pada bangun ruang. Tapi karena nilainya langsung muncul, nilai volume atau nilai luas permukaannya langsung muncul, sehingga kalian masih harus tetap menghitungnya dengan menggunakan rumus luas permukaan atau volume. Sehingga aplikasi ini bisa kalian gunakan untuk meng-cross-check jawaban kalian benar atau tidaknya. Nah, sudah paham? Paham, Bu. Oke, karena semuanya sudah paham, sekarang Ibu mau membagi menjadi beberapa kelompok ya. Nah, karena di sini ada 30 siswa, jadi satu kelompok ini terdiri dari 5 siswa ya. Jadi ada 6 kelompok. Untuk penugasannya sendiri, jadi kalian harus mempraktekkan cara penggunaan aplikasi GeoGebra 3D Grapher ini. Nah, karena di sini ada 6 kelompok, jadi kelompok 1, 2, 3 membuat prisma dan kelompok 4, 5, 6 membuat limas. Tapi di sini ada satu soal. Jadi satu kelompok satu soal dengan soal yang berbeda-beda. Nah, nantinya jika sudah selesai, kalian harus mempresentasikan hasil jawaban kalian kepada kelompok yang lain. Oke, gimana? Sudah paham semuanya? Paham, Bu. Oke, kalau gitu, karena di sini ada 6 kelompok, jadi sudah Ibu siapkan 6 breakout room
untuk masing-masing kelompok ya. Nah, untuk itu silahkan kalian masuk ke breakout room kelompok kalian masing-masing. Gimana nih, udah selesai semua belum? Sudah, Bu. Oke, karena sudah selesai semua, jadi sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil jawaban kelompok kalian kepada kelompok yang lain ya. Dimulai dari kelompok 1. Sok, silahkan untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Alhamdulillah, semua kelompok bisa mempraktekkan cara penggunaan aplikasi GeoGebra 3D Grapher ini. Jadi, semua siswa sudah mengerti ya bagaimana cara menggunakan aplikasi ini pada materi bangun ruang sisi datar, terutama pada bangun ruang prisma dan limas ya. Nah, karena materi pada hari ini sudah selesai, sekarang Ibu mau memberi tugas kepada kalian sebagai pekerjaan rumah atau PR. Karena materi pembelajaran pada hari ini sudah disampaikan semua, mungkin pembelajaran hari ini dicukupkan dulu ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian simulasi pembelajaran dengan menggunakan aplikasi GeoGebra 3D Grapher yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.